تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita hanya Allah Azza wa Jalla, hanya kepada Zat yang maha menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan makhluknya di langit maupun di bumi. Maka sepantasnya untuk kita senantiasa memujinya, menyanjungnya, membesarkannya karena keagungannya, ketinggiannya dan keindahan nama-namanya. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, marilah juga kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di atas cahaya darinya, dengan penuh rasa harap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan seluruh larangan Allah Jalla Jalaluhu dengan cahaya darinya, di atas cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan penuh rasa takut akan azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu wa takuna as-sanatu kasy-syahr wa yakuna asy-syahru kal-jumu'ah wa takuna al-jumu'atu kal-yawm wa yakuna al-yawmu kas-sa'ah wa takuna as-sa'atu kahtiraqis sa'af. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan tegak hari kiamat sampai waktu itu begitu cepat berlalu. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu yang setahun itu seperti 1 bulan. Yang 1 bulan seperti 1 pekan. Yang 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari tidak ada bedanya seperti sejam. Dan 1 jam ukurannya, lamanya seperti lamanya terbakar pelepah kurma yang kering. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai waktu itu begitu cepat berlalu. Dan realita yang kita hadapi, yang kita rasakan, kita hidup dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, begitu cepat berlalu. Jumat yang lalu seakan-akan baru kemarin. Kita berpuasa yang sudah lewat lebih dari 4 bulan, juga seakan-akan kita baru merasakannya. Dan ini merupakan kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita mau mengambil pelajaran dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah sekedar kita tahu bahwasanya
Di antara tanda-tanda kiamat adalah berdekatan waktu, begitu cepatnya berlalunya waktu. Kemudian kita tidak berusaha untuk memaksimalkannya, tidak berusaha untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Kaum muslimin, jamaah Jumat nanti Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang-orang yang senantiasa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu begitu cepatnya berlalunya waktu yang kita alami. Kita tidak tahu di hari apa, di tahun keberapa kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 sana." Bahwasanya umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilu man yujuzu dzalik, dan sedikit yang melewati 70 tahun. Kemudian kita berpikir, umur yang 60-70 tahun itu panjang. Kalau kita bandingkan dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya waktu itu begitu cepat berlalu, maka sepantasnya seorang mukmin yang memiliki akal sehat untuk memanfaatkan sebaik mungkin waktu demi waktu yang dia lalui. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Segeralah kalian memaksimalkan 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Mana 5 perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syababak qabla haramik." Waktu muda sebelum datang usia tua. Mungkin banyak di antara kita yang merasa masih kuat dan masih muda. Sementara kita tidak memperhatikan bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya waktu itu cepat berlalu, sehingga tidak terasa. Baru rasanya beberapa tahun kemarin kita dalam keadaan sehat walafiat, kuat, puncak-puncaknya masa muda. Sekarang kita sudah menginjak usia hampir mendekati lansia. Maka sebelum datang masa tua tersebut, usia pikun kita, pergunakan sebaik mungkin masa muda kita. Sihataka qabla saqamik. Manfaatkan, maksimalkan masa-masa sehat sebelum datang masa sakit kita. Wa ginaka qabla fakrik. Manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin kekayaanmu, waktu-waktu kita memiliki kecukupan untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, berupa ibadah-ibadah, apakah itu sedekah, infak, zakat dan yang lainnya. Qabla fakrik, sebelum datang masa fakir. Wa faragak qabla syuglik. Manfaatkan semaksimal mungkin waktu luangmu sebelum datang kesibukan. Begitu banyak waktu dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun amat sedikit yang mau memaksimalkan waktu tersebut sebelum datang hari-hari di mana dia tidak akan bisa atau tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mengamalkan dan memaksimalkan amal-amal ketaatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hayatak qabla mautik. Pergunakanlah, maksimalkanlah umur, masa hidup sebelum datang yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan kita akan diwafatkan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi kita punya tugas, punya kewajiban. Di antaranya berusaha untuk memaksimalkan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan, wal'iyadu billah. Yang kita lihat realitanya kaum muslimin, kebanyakan dari mereka tidak memperhatikan bagaimana mereka menggunakan waktunya. Menggunakan waktu yang dimaksud
Bukan semata-mata untuk dunia kita, bukan semata-mata punya kesibukan bekerja, tapi menggunakan waktu yang dimaksud adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar sholat, bukan sekedar kita datang Jumat. Ibadah begitu banyak. Di dalamnya ada thalabul ilmi, di dalam kita membaca Al-Quran, di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang lain yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita maksimalkan kesempatan yang Allah berikan tersebut? Ataukah kita termasuk orang-orang yang lalai dari menggunakan karunia dan nikmat Allah Jalla Jalaluh? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam usia dan umur kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan waktu dan usia kita dalam kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang cerdas, hamba-hamba Allah yang cerdas adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang tahu bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan yang panjang setelah kematian. Maka mereka lah orang-orang yang akan pandai memanfaatkan waktu dan umur mereka, usia mereka. Orang-orang yang tidak akan menyia-nyiakan waktu mereka dalam hal yang sia-sia, apalagi dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang cerdas, yang mampu memanfaatkan dan memaksimalkan usia dan umur yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikatnya umur, waktu yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Nabi SAW katakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antara 4 perkara itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fi ma afna, tentang waktunya, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan waktu dan umurnya tersebut. Apakah dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, ataukah pada perkara yang sia-sia, bahkan kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang cerdas, menjadi hamba-hamba yang senantiasa pandai memanfaatkan waktu dan umurnya dalam kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Jalla Jalaluh. Hada ala sallu wa sallimu kama amara Allah ta'ala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati radhiyallahu ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.